Pembahasan tentang kemunculan Imam Mahdi selalu menarik perhatian umat Islam di berbagai zaman. Sejak berabad-abad lalu, para ulama telah mengumpulkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang peristiwa besar di akhir zaman, termasuk munculnya seorang pemimpin adil yang akan memimpin umat ketika dunia berada dalam kondisi penuh kekacauan. Namun, di zaman modern, pembahasan tentang Imam Mahdi sering bercampur dengan spekulasi, rumor, dan teori yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran maupun hadits syahih. Banyak orang menghubungkan setiap konflik politik, perang, atau bencana besar sebagai tanda pasti bahwa kemunculan Imam Mahdi sudah sangat dekat. Karena itu penting untuk memahami tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi dengan pendekatan ilmiah yang berdasarkan dalil. Para ulama hadits sejak dahulu telah meneliti riwayat-riwayat tentang Imam Mahdi, membedakan mana yang syahih, hasan, lemah, bahkan palsu. Dengan cara ini, umat Islam dapat memahami tanda-tanda kemunculan beliau secara lebih bijak tanpa terjebak dalam sensasi yang menyesatkan. Pembahasan tentang tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi tidak hanya berkaitan dengan masa depan, tetapi juga mengajarkan umat Islam bagaimana menyikapi perubahan zaman, krisis global, dan berbagai fitnah yang mungkin muncul menjelang akhir zaman. Hadis-hadis Nabi SAW menggambarkan bahwa kemunculan Imam Mahdi terjadi pada masa ketika dunia mengalami krisis yang sangat berat. Krisis ini bukan hanya bersifat politik atau ekonomi, tetapi juga krisis moral, spiritual, dan kemanusiaan. Rasulullah SAW bersabda, "Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadis ini memberikan gambaran yang sangat kuat tentang kondisi dunia sebelum kemunculan Imam Mahdi. Dunia digambarkan sebagai tempat yang dipenuhi oleh kezaliman, ketidakadilan, dan penindasan. Para ulama menjelaskan bahwa kalimat dipenuhi dengan kezaliman menunjukkan bahwa ketidakadilan pada masa itu bukan hanya terjadi di satu tempat, tetapi menyebar secara luas di berbagai wilayah dunia. Kekuasaan berada di tangan orang-orang yang tidak amanah. Hukum sering dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Orang-orang yang jujur dan adil justru tersingkir, sementara orang-orang yang zalim memperoleh kekuasaan. Dalam kondisi seperti inilah Allah menghadirkan Imam Mahdi sebagai pemimpin yang membawa perubahan besar. Salah satu ciri utama menjelang kemunculan Imam Mahdi adalah banyaknya fitnah yang terjadi di tengah umat manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Akan terjadi fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap." Hadis riwayat Muslim. Fitnah yang dimaksud dalam hadis ini bukan sekadar cobaan biasa, tetapi kekacauan besar yang membuat manusia sulit membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dalam kondisi fitnah seperti ini, seseorang bisa bangun di pagi hari sebagai orang beriman, tetapi pada sore hari imannya terguncang. Begitu pula sebaliknya. Para ulama menjelaskan bahwa fitnah di akhir zaman bisa muncul dalam berbagai bentuk. Fitnah pemikiran yang membuat manusia meragukan kebenaran agama. Fitnah kekuasaan yang memicu konflik dan peperangan. Fitnah harta yang membuat manusia menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekayaan. Dalam situasi yang penuh kekacauan, seperti inilah umat manusia sangat membutuhkan pemimpin yang adil dan bijaksana. Tanda lain menjelang kemunculan Imam Mahdi adalah perpecahan yang semakin tajam di tengah umat manusia. Sejak masa awal Islam, Rasulullah SAW sudah mengingatkan bahwa umat manusia akan mengalami perpecahan dalam berbagai kelompok dan aliran. Perpecahan ini tidak hanya terjadi dalam aspek politik, tetapi juga dalam pemahaman agama. Banyak kelompok yang mengklaim dirinya paling benar, sementara kelompok lain dianggap sesat. Perpecahan ini membuat umat Islam kehilangan persatuan dan kekuatan. Konflik antar kelompok menjadi semakin tajam dan seringkali menimbulkan pertumpahan darah. Dalam kondisi seperti ini, kemunculan Imam Mahdi digambarkan sebagai momentum penyatuan umat. Salah satu tanda penting menjelang kemunculan Imam Mahdi
adalah munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa sebelum kemunculan Imam Mahdi, dunia akan dipimpin oleh orang-orang yang zalim dan korup. Kepemimpinan yang seharusnya menjadi amanah justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, rakyat hidup dalam penderitaan, sementara keadilan menjadi sesuatu yang langka. Dalam situasi seperti ini, umat manusia mulai merindukan pemimpin yang benar-benar adil dan amanah. Kemunculan Imam Mahdi menjadi jawaban atas kerinduan tersebut. Hadis-hadis akhir zaman juga menggambarkan bahwa menjelang kemunculan Imam Mahdi, dunia akan mengalami berbagai konflik besar. Perang dan konflik antar negara semakin sering terjadi. Banyak wilayah mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Para ulama menjelaskan bahwa konflik-konflik ini menjadi bagian dari ujian besar bagi umat manusia sebelum datangnya masa kepemimpinan Imam Mahdi. Namun para ulama juga mengingatkan bahwa tidak semua konflik yang terjadi di dunia harus dihubungkan langsung dengan tanda kemunculan Imam Mahdi. Sejarah manusia selalu dipenuhi dengan peperangan dan konflik sejak zaman dahulu. Karena itu umat Islam harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam penafsiran yang berlebihan. Banyak hadits menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul di kota suci Mekkah. Dalam riwayat disebutkan bahwa sekelompok orang saleh akan datang kepada beliau dan membayatnya di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Imam Mahdi tidak muncul melalui proses politik biasa. Beliau tidak merebut kekuasaan dengan kekuatan militer atau ambisi pribadi. Sebaliknya, beliau justru dipilih dan diangkat oleh umat karena keadilan dan ketakwaannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada awalnya Imam Mahdi bahkan tidak ingin menerima baiat tersebut. Namun karena kondisi umat yang sangat membutuhkan pemimpin yang adil, akhirnya beliau menerima tanggung jawab tersebut. Selain hadits-hadits syahih, terdapat pula banyak riwayat yang menyebutkan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi, tetapi kualitasnya lemah atau diperselisihkan oleh para ulama. Beberapa riwayat menyebutkan munculnya berbagai fenomena alam yang luar biasa atau peristiwa-peristiwa tertentu yang sangat spesifik. Namun para ulama hadits selalu mengingatkan bahwa riwayat-riwayat seperti ini harus diteliti dengan sangat hati-hati. Tidak semua riwayat yang populer di masyarakat memiliki dasar yang kuat dalam ilmu hadits. Sebagian riwayat bahkan berasal dari kisah-kisah Israiliyat atau cerita yang berkembang di kalangan masyarakat tanpa sanad yang jelas. Karena itu para ulama menekankan pentingnya merujuk pada hadits-hadits yang memiliki sanad kuat dan diterima oleh para ahli hadits. Salah satu masalah besar dalam pembahasan tentang Imam Mahdi adalah kecenderungan sebagian orang untuk berspekulasi secara berlebihan. Setiap kali terjadi krisis politik, perang besar, atau bencana alam, muncul berbagai teori yang menghubungkannya dengan kemunculan Imam Mahdi. Spekulasi seperti ini seringkali memicu kepanikan atau harapan yang tidak realistis di tengah masyarakat. Dalam sejarah Islam, sudah banyak orang yang mengaku sebagai Mahdi atau diangkat oleh pengikutnya sebagai Mahdi. Sebagian dari mereka bahkan berhasil mengumpulkan pengikut dalam jumlah besar dan memicu konflik yang berbahaya. Karena itu para ulama selalu mengingatkan bahwa umat Islam tidak diperintahkan untuk menebak-nebak waktu kemunculan Imam Mahdi. Yang terpenting adalah mempersiapkan diri dengan iman dan amal saleh. Memahami tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi seharusnya membuat umat Islam lebih berhati-hati dalam menyikapi berbagai informasi. Pembahasan tentang Imam Mahdi bukan sekadar cerita masa depan, tetapi juga pengingat bahwa dunia ini tidak akan selamanya berada dalam kondisi yang sama. Sejarah manusia selalu bergerak, dan perubahan besar sering terjadi ketika manusia menghadapi krisis yang sangat berat. Namun, umat Islam diajarkan untuk tidak terjebak dalam ketakutan atau spekulasi berlebihan. Rasulullah SAW justru mengajarkan agar umat Islam tetap fokus pada amal saleh, memperbaiki akhlak, dan menjaga persatuan umat. Karena pada akhirnya, ketika Imam Mahdi benar-benar muncul, tanda-tandanya akan sangat jelas sehingga umat Islam tidak akan ragu mengenalinya.
Pembahasan tentang tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi merupakan bagian penting dari kajian tentang akhir zaman dalam Islam. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran bahwa kemunculan Imam Mahdi terjadi pada masa ketika dunia dipenuhi dengan kezaliman, fitnah, dan perpecahan. Namun, di tengah kondisi yang penuh kekacauan tersebut, Allah menghadirkan seorang pemimpin yang adil untuk membawa perubahan besar bagi umat manusia. Meskipun demikian, para ulama selalu menekankan bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam memahami tanda-tanda tersebut. Tidak semua peristiwa di dunia dapat langsung dihubungkan dengan kemunculan Imam Mahdi. Yang terpenting adalah memperkuat iman, memperbanyak amal saleh, dan tetap berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara itulah umat Islam dapat menghadapi berbagai fitnah akhir zaman dengan hati yang tenang dan keyakinan yang kuat kepada Allah.